Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dan kita akan melanjutkan pokok bahasan kita sebagai lanjutan daripada renungan kita yang kemarin. Temanya adalah Tuhan yang memampukan kita bagian 2. Natsnya diambil dari Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17. Adapun yang akan kita renungkan atau yang menjadi pokok daripada renungan kita itu berkata demikian. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Keluaran 4 ayat yang ke-10. Bapak Ibu, ketika Tuhan memilih dan mengutus seseorang, Dia juga yang akan menyertai dan memperlengkapi supaya ia mampu melaksanakan kehendak-Nya tersebut. Itu dapat kita lihat dari Ibrani 13 ayat 21. Untuk itulah Tuhan kembali meyakinkan Musa dan memberikan pengertian siapa dirinya, yaitu Allah yang tidak pernah berubah, sehingga dikatakan dalam Keluaran 3:14, Aku adalah Aku. Allah yang tidak berubah terhadap janji dan rencananya. Tidak cukup di situ, Tuhan juga memberikan petunjuk dan langkah-langkah yang harus dilakukan Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel. Keluaran 3 ayat 15 sampai dengan 16. Bapak Ibu, Tuhan juga mendemonstrasikan kuasanya langsung di depan Musa, agar ia benar-benar percaya akan penyertaannya. Musa diperintahkan melemparkan tongkatnya ke tanah, yang akhirnya menjadi ular. Juga saat Tuhan memerintahkan Musa memasukkan tangannya ke dalam baju, maka tangan Musa terkena kusta. Apalagi yang kurang? Kalau kemarin kita sudah belajar bahwa Musa menolak panggilan Tuhan oleh karena dia menyadari dan dia mengerti bahwa dia merasa kurang mampu dan dia merasa tidak punya kredibilitas. Kemudian yang ketiga yang menjadi alasan menolak, Musa berkata bahwa Musa kurang fasih berbicara. Itu dapat kita lihat di ayat 10 dari Keluaran pasal 4. Musa kembali berdalih tidak pandai bicara di depan orang banyak untuk menyatakan ketidaksiapannya terhadap panggilan Tuhan itu. Bukankah kita juga sering mengelak seperti itu ketika diminta melayani Tuhan? Mungkin disuruh bersaksi di depan mimbar saja, rasanya kaki sudah gemetaran. Tetapi Tuhan berkata, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Keluaran 4 ayat yang ke-11. Tuhan semakin geram terhadap Musa saat ia berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Keluaran 4 ayat 13. Walaupun pada akhirnya Musa sadar atas panggilan itu dan kemudian dia taat, tetapi dalih-dalih yang dilakukan itu membuat hati Allah terluka. Dalam hidup ini kita menghadapi dua pilihan. Kita mau taat kepada Tuhan atau kita mau menolak panggilan Tuhan. Itu saja. Tidak ada alternatif yang lain. Maka itu jangan pernah merasa tidak mampu lalu kita menolak panggilan Tuhan. Dia yang akan menyertai dan menuntun kita. Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dia akan memampukan kita
untuk menjalankan dan melakukan apa yang dikehendaki. Mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa mohon kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana kami boleh belajar akan firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami kalau kami seringkali berdalih dan menolak. Tetapi renungan kami pagi hari ini mengingatkan kami agar kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah salah dalam memilih kami. Kami serahkan aktivitas kami hari ini, kiranya kasih setia Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Mari kita akan bersama-sama terus ikut apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Amin.